Baik, saya akan share screen ya Bapak ya. Layar saya akan share screen. Baik, layar saya bisa dilihat Bapak? Layar saya? Bisa. Bisa ya. Oke, kita ke pembagian khobar. Ya. Kita ke pembagian khobar. Khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad tadi ya Pak ya. Suara saya bisa didengar Bapak? Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Bisa. Khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua juga, ya, yaitu khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah atau menyerupai jumlah. Jumlah di sini maksudnya bermakna kalimat, ya. Kemarin di awal-awal kan kita sudah bahas perbedaan antara kata dan kalimat, seperti itu ya. Kalau bahasa Arab itu kalimat itu disebut dengan jumlah. Kalau kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun, ya. Itu perbedaannya. Maka kalimat maksudnya jumlah di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia. Yaitu khobarnya bentuknya berupa kalimat. Alias di situ berbentuk kalimat yang bisa difahami, mungkin tersusun nanti dari mubtada khobar. Kalau mufrad tadi kan berdiri sendiri kan. Kalau kalimat itu mungkin nanti berbentuk dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kemudian khobar menyerupai jumlah itu nanti jar majrur atau syibhul atau dzaraf madruf. Kita langsung ke yang akhirnya saya bisa dilihat Bapak, bisa dilihat jumlah fi'liyah, yaitu dia berupa kabarnya berupa biar lebih khabar, kemudian khabar berupa syibhul jumlah. Terdiri dari kita nanti jumlah itu majrur itu fi'il ad-dari namanya majrur. Majrur itu dan zi terus 4, maka ini konsepnya aja biar jelas. Kalau dipetakan Pak, layar saya bisa dilihat Bapak. Bisa dilihat layar saya? Itu ada yang mufrad dan buatkan contohnya. Bentar ya. Zaidani. Mufrad ya Bapak ya. Pak layar saya? Bisa kita lanjut ya. Lanjut Bapak. Contohnya Azidani kok iman menjadi yang dibaca rofa atau isi makrifat yang dibaca rofa yang berada di awal khobarnya mana? Kok imani. Ya, dan dia kok imani hanya berupa satu kata, bukan berupa jumlah mufa, yaitu jumlah kalimat ya Bapak ya, berupa kalimat alias khobarnya itu berupa kalimat, tidak berdiri sendiri. Nah, jumlah ada dua, kemudian terus dan dzaraf madruf. Seperti ini, peta di atas tadi contohnya adalah Zaidun sini, biar lebih jelas saja. Abuhu. Zaidun Abuhu kok iman. Di sini tadi contohnya. Baik, di sini sudah terkumpul semua mufrad itu yang bukan berupa jumlah. Mufrad ada dua, jumlah ada dua, yaitu fi'liyah dan ismiyah. Baik, suara saya bisa putus-putus. Jelas ya? Kita lanjut ya. Alias bagaimana maksud jumlah fi'au di sini Zaidun adalah sebagai mubtada, betul? Betul. Ya, di awal kalimat seperti itu. Dia butuh khobar. Khobarnya mana? Zaidun, Zaid. Kita ingin mengabarkan bahwasanya ayahnya Zaid adalah jumlah fi'liyah sekaligus dia menjadi khobarnya Zaid. Bukan berupa video, jadi ya. Dalam PowerPoint itu berapa slide isinya, dan itu sudah ada teksnya. Kita di apa nih zaman sekarang? Bisa gambarnya tersertai. Bentar, saya akan sumber gambar dari mana? Itu tentang apa gitu. Seminggu satu atau dua. Fi'il dan fa'il sekaligus khobarnya Zaid. Betul? Ismiyah mubtada dari maka menjadi khobar Abuhu, ayahnya telah berdiri. Ya, atau orang yang berdiri. Khobar ternyata Abuhu, seperti itu Bapak ya. Kalau khobar ghairu mufrad menyerupai jumlah, baik, ada pertanyaan silakan. Kalau menyerupai jumlah itu berupa jar dan majrur. Sebentar, ini kok muncul ini. Baik, kalau jar majrur itu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang kemasukan huruf jar. Contohnya fidari. Fi ini huruf jar, ad-dari majrur, jar majrur. Maka khobarnya Zaid berupa jar dan majrur. Maka jenis khobar ini disebut dengan khobar ghairu mufrad menyerupai jumlah.
dia bukan kalimat ya utuh, tapi dia menyerupai kalimat yang utuh. Maksudnya menyerupai jumlah seperti itu. Kalau dzaraf madruf, contohnya Zaidun indaka. Indaka dia dzaraf dan madruf. Atau dia dzaraf, madrufnya adalah ka, dhamir ka. Indadina dzaraf, ka adalah dhamir yang diterangkan. Indaka di sisimu. Di sisi itu tempatnya, keterangan tempatnya. Yang diterangkan siapa? Kamunya, indaka. Khobarnya berupa dzaraf dan madruf. Maka bisa dikatakan indaka adalah khobar ghairu mufrad, menyerupai jumlah dan jenisnya adalah dzaraf dan madruf. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak. Kita sudah membahas semua. Untuk dzaraf ada berapa, Ustaz? Dzaraf ada banyak sebenarnya, cuma nanti akan ada di bab dzaraf ya, khususnya di bab isim-isim yang dibaca nasab itu termasuk di antaranya adalah dzaraf. Nah, dzaraf itu ada banyak, ada amama, ada khalfa, ada fauqa, ada tahta, ada waro, dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan di bab isim-isim yang dibaca nasab. Sudah dijelaskan di sana nanti. Baik, ada pertanyaan yang lainnya, Bapak? Ada pertanyaan? Sini jelas ya pembagian khobar ya. Bisa dipahami ya pembagiannya ya? Jelas. Oke, ini khobar. Kemudian terakhir kita bab khobar Bapak ya, betul ya? Minggu kemarin kita terakhir bab khobar ya. Bagian khobar seperti ini. Terus saya akan save dulu. Kita ke ini kitab Fathul Qorib. Betul Bapak? Kitab Fathul Qorib. Ya. Ya, ada yang komen seperti ini. Katanya belajar kitab gundul. Kok ada harokatnya di situ? Maksudnya katanya belajar kitab gundul kok ada harokatnya. Jadi begini Bapak ya, di awal-awal semuanya dulu kalau kita belajar pasti dibantu, diharokati dulu oleh guru kita. Seperti itu kan. Nah, baru kita nanti akan dilepaskan apa namanya? Kalau kamu sudah punya gambaran, oh ini bacanya seperti ini, kamu baru bisa dilepaskan untuk membaca kitab secara gundul. Kayak orang nyupir Pak ya, orang belajar nyupir kan nggak langsung dikasih mobil terus dilepaskan kan. Pasti dikasih contoh dulu, kemudian baru dilepaskan, baru improvisasi sendiri. Seperti itu kan. Belajar kitab juga seperti itu. Kalau kita belum punya contoh yang pakem, kita kemungkinan kesalahannya nanti banyak. Tapi kalau kita punya contoh dulu yang pakem, ya punya pakem, itu nanti kita meminimalisir kesalahan. Ya, karena kalau kita mengandalkan pemahaman kita sendiri banyak yang salah. Tapi kalau sudah dicontohkan dulu oleh orang-orang yang ahli, oh kita punya gambaran. Jadi kita harus punya istilahnya background atau gambaran dulu. Ya, sebenarnya baca kitab itu metode ATM. Paham Pak? ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Nggak ada yang modifikasi sebenarnya. Amati, tiru dan improvisasi seperti itu. Kitabu ahkamit toharoti. Kitabu dia dibaca rofa. Betul, rofa atau nasab di sini, Bapak? Betul. Ya, irobnya apa, Bapak, di sini? Kitabu. Atau jabatannya dulu dia menjadi apa? Jabatannya apa? Posisinya apa dia? Ustaz, belum ketemu. Posisinya, jabatannya, nanti silakan dikasih. Anda nyatet juga boleh, Pak, ya. Nanti dicatat sedikit-sedikit boleh. Kitabu di sini dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Perkiraannya hada kitabu ahkamit toharoti. Hada dia menjadi mubtada. Kitabu adalah kitab ahkamit toharot. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum bersuci. I'rabnya atau posisinya dia menjadi khobar. Silakan dilanjutkan. I'rabnya apa khobar di sini, Bapak? Tulisannya belum kelihatan, Ustaz. Tulisannya belum kelihatan. Layar saya belum kelihatan. Layar kitabnya belum kelihatan, Ustaz. Oke, saya ulangi ya. Saya akan share screen ya. Saya ulangi ya. Bisa dilihat, Bapak? Belum, Ustaz. Nah, sudah bisa? Kelihatan, sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah bisa, ya. Baik. Di sini kitabu ahkamit toharoh. Jadi Bapak kalau ada jangan menemukan model kitab seperti ini, maka yang atas ini namanya matan. Di atas garis ini namanya matan, yang bawah ini namanya syarah.
keterangannya. Ya. Jadi nanti di bawahnya ada apa namanya yang di dalam kurung seperti itu. Ya. Kitabu Thaharah Anwaul Miyahi. Kitabu tadi dia menjadi khobar. Saya kasih tahu kitabu menjadi khobar. Silakan dilanjutkan mulai menentukan i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, kemudian kenapa alasannya. Silakan siapa yang ingin menganalisisnya. Kenapa kok tidak dibaca kitabah atau kitabi? Kenapa kok dibaca kitabu? Karena khobar. Karena dia Kalau menjadi dibaca doma. khobar. I'rabnya apa, Pak? I'rabnya doma. Ya. I'rabnya adalah rofa. Rofa. Ya. Dengan Kalau ditanya i'rabnya apa? Jawabannya harus salah satu dari rofa, nasab, atau jar, atau jazm. Baru kita ke tandanya. Tanda rofaknya apa, Pak, di sini? Doma. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Dia sekaligus nanti ada di bab isim-isim ini baca jar, dia adalah menjadi mudhof. Namanya mudhof. Ya. Makanya perlu kita latihan dicatat biar kita tahu, oh ini mudhof. Mudhof dia hukumnya sesuai i'rabnya. Yang belakang ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaihi. Ya, mudhof ilaih dia harus dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh karena termasuk jamak taksir. Seperti itu. Saya akan analisis karena kita belum mempelajari bab jar. Seperti itu ya. At-Thaharati juga dia menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena termasuk isim mufrad. Oke, kita lewati. Kita ke Alkitabu. Alkitabu dia menjadi apa, Bapak? Jabatannya. Menjadi mubtada. Kalau kita analisis sesuai definisi, maka definisinya mubtada apa? Maka Alkitabu di sini dia isim ma'rifat. Ma'rifatnya. Ma'rifatnya dari mana? Bentuknya apa, Pak? Termasuk yang mana dia? Kemasukan al. Kemasukan al. Oke, Alkitab isim yang ma'rifat. Kemudian dia dibaca rofa, betul? Tanda rofanya apa, Pak, di situ? Tanda rofanya doma. Doma, karena termasuk isim mufrad. Ya, jadi kalau kita analisis Alkitabu atau sesuai rumus ya, Alkitabu adalah mubtada. I'rabnya rofa. Tanda rofanya doma karena termasuk isim mufrad. Itu kalau kita analisis dengan sesuai rumus. Sebenarnya kita perlu latihan menulis, latihan seperti itu kemudian ditulis. Karena nanti kalau kita di depan menemukan ibarat yang lain, kita itu biasanya lupa, maka kita bisa kembali membaca catatan tadi. Lugotan ini macam-macam i'rabnya. Ada yang mengatakan dia nasab karena menghilangkan huruf jar. Itu nanti tingkatan yang lebih tinggi, mansub binas il khafid namanya. Itu nanti akan ada. Kita lewati dulu, Bapak ya. Alkitabu dia mubtada butuh apa, Bapak? Butuh apa? Khobar. Khobarnya mana di sini? Khobarnya mana di sini, Bapak? Alkitabu adalah Alkitabu lugotan secara bahasa ini ada yang mengatakan hal, ada yang mansub, dan kita lewati. Kita tutup misalnya. Alkitabu lugotan seakan-akan tidak ada. Alkitabu kitab adalah mana khabarnya, Bapak? Masdarun. Dia Alkitab adalah isim masdar atau bentuknya masdar. Dia khobar, i'rabnya apa, Bapak? I'rabnya apa, Bapak? Khobar, i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa, Bapak? Doma. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Al-kitabu masdarun. Kita sudah dapati kitab itu sebagai mubtada dan dia harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan doma. Masdarun dia menjadi khobar.
khobar itu harus dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kita sudah tahu kan alasannya. Nah, inilah Bapak kunci agar kita bisa membaca kitab gundul. Itu kalau kita tahu, oh ini posisinya ini, tandanya ini, maka kita bisa membaca kitab dengan benar. Seperti itu kuncinya. Kuncinya bisa baca kitab gundul itu bisa menganalisis kata per kata. Seperti itu. Kalau menerjemahkan, semua mungkin bisa. Tapi kalau kita tidak paham kaidahnya, kita mungkin nanti akan memaknai dengan makna yang salah. Seperti itu. Karena salah susunan atau salah tanda baca, itu menyebabkan kesalahan makna juga. Alkitabu adalah masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kalau di sini, kalau di Eropias, bi itu adalah huruf jar, makna itu isim yang dibaca jar, ya. Tanda jarnya adalah kasro yang dikira-kirakan. Ini nanti lebih dalam lagi ada. Sebenarnya nahwu itu luas sekali. Dhammi dia adalah mudhof ilaih seperti tadi. Wal jam'i adalah huruf wawu adalah huruf athof. Al jam'i isim yang diatofkan. Nanti ada. Setelah ini bab athof ada. Ya, kita lewati dulu Bapak ya. Coba ismun wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala. Kita cari fa'il. Mana Pak? Di sini yang kira-kira ada fa'ilnya. Yaitu amal babu, adapun bab di sini dia menjadi mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya itu adalah ismun, fasmun, fa adalah maka, ya. Amal bab, adapun bab fasmun, maka bab itu adalah ismun, isim, nama linauin untuk suatu macam, mimma dari sesuatu, dakhala tahta dzakal jinsi. Ya. Kita lewati dulu. Wat-thaharatu sama. Wat-thaharatu dia adalah mubtada. Ya. Wat-thaharatu atau dia menjadi maktuf. Ya. Wa bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah. Wat-thahara dan bersuci atau thahara bi fathi ta dengan ta yang di fathah lughatan secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan. Wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun. Ya. Ini nanti banyak. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin Bapak ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan di sini. Silakan Bapak. Apakah ada pertanyaan? Itu tadi tentang mubtada ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Ada yang ditanyakan Bapak? Oke, buat toharatu bi fathit ta dan toharo dengan fathahnya to, lughatan secara bahasa maknanya adalah an-nadhafatu. Ya, at-toharatu an-nadhafatu. Toharo menjadi mubtada, an-nadhafatu menjadi khobarnya. Wa amma syar'an, adapun secara syariat fa fiha tafasir. Maka makna tohar secara syariat fafiha tafasir, ada banyak tafsir. Dari kata tafsir, tafsirun kalau dijamak menjadi tafasir. Fafiya maka dalam nadhofa atau toharo tafasir ada banyak penafsiran, katsiratun yang banyak. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Nah, ini tustabahu bihi as-sholatu. Oke, saya kasih clue Bapak. Tustabahu di sini dia fi'il. Oke, saya kasih kata kunci. Tustabahu di sini dia adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa Bapak di sini? Fi'il apa Bapak? Mudhari. Fi'il mudhari. Mabninya apa Bapak? Fathah. Sama. Mabni apa? Tadi naibul fa'il mabni ma'lum atau mabni majhul? Mabni ma'lum atau mabni majhul? Tabahu majhul. Mabni majhul, betul? Majhul. Mabni majhul. Tadi kan rumusnya dhamma di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Sebelum terakhir. Sebelum akhirnya di fathah. Tustabahu. Ya. Nah, dia fi'il. Mana naibul fa'ilnya Bapak? Tustabahu artinya apa?
Tustabah itu artinya minha, di antara pengertian toharo, qauluhum, ucapan para ulama, fi'luma, mengerjakan sesuatu, tustabahu. Tustabahu artinya apa? Diperbolehkan. Ya, tustabahu artinya diperbolehkan. Bihi, dengan perbuatan tersebut, apa yang diperbolehkan? Mana naibul fa'ilnya, Bapak? Kalau naibul mabni majul tadi kan butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? As-sholatu. As-sholatu. As-sholatu dia menjadi naibul fa'il dari tustabahu. Ya. Naibul fa'il. I'rabnya apa Bapak di sini? Doma. I'rabnya apa? Rofa. I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Kenapa doma? Tradisi mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Itu ya Bapak urutannya seperti itu. Kalau ditanya i'rabnya apa? Jawabannya kalau nggak rofa, nasab, jer dan jazm. Jangan ketanda dulu. Oke. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Ya min ini huruf jer, wudu'in ya isim kemasukan jer. Kita paham kalau isim yang kemasukan huruf jer ya dibaca jer. Nggak boleh min wudu'an, nggak boleh min wudu'u, nggak boleh. Kalau ini gampang. Ya, yang lainnya ini gampang, tinggal meneruskan aja. Amat tuharotu bidomi, amat tuharotu. Adapun tuharo bidomi dengan domahnya to, fasmun libaqiyatil ma, yaitu nama untuk sisa air. Jadi sisa air wudhu itu namanya tuharo. Ya, tuharo. Kalau toharo itu perbuatannya, kalau sisa airnya itu dinamakan dengan tuharo. Oke, paham ya di sini Bapak ya? Baik, ada pertanyaan di sini Bapak sebelum kita lanjut. Ustaz, kalau yang disebut naat itu seperti apa? Oh, naat itu sifat Bapak. Naat itu sifat. Naat itu nanti akan ada di bab isim yang dibaca rofa yang selanjutnya. Insya Allah nanti di materi kalau nggak salah ke 32 kalau nggak salah. Dan nanti ada naat. Naat itu sifat Bapak. Naat itu artinya ada satu lafaz tertentu yang harus disifati karena mungkin untuk menguatkan pembicaraan. Misalnya, naat itu contohnya adalah jaa Zaidun al-qa atau jaa Zaidun al-qaimu. Jaa Zaidun al-qaimu. Maka naat di sini adalah al-qaimunya, artinya adalah orang yang berdiri. Al-qaim adalah dia naat alias dia menjadi sifat. Kenapa kok didatangkan dengan sifat? Adalah untuk menguatkan satu pembicaraan atau untuk mengkhususkan pembicaraan. Misalnya di situ banyak namanya Zaid. Jaa Zaidun, dan kita ingin menekankan bahwa yang datang itu Zaid yang berdiri, bukan yang duduk, bukan yang tidur. Paham ya di sini Bapak? Itu maksudnya naat. Nah, naat nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Di sini belum kita jelaskan karena memang belum babnya insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Kita 5 menit lagi mungkin kita sudahi. Mungkin Bapak-bapak akan istirahat, melanjutkan istirahat. Cukup agar tidak terlalu jenuh seperti itu Bapak. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Kebanyakan tadi pakai jumlah ismiyah Ustaz ya. Oh iya, dalam kitab ini toh, dalam kitab Iya. ya kebanyakan memakai jumlah ismiyah memang. Ya. Nanti kalau Anda misalnya paham mufradnya, ya, tahu artinya, itu kayak jabatan posisi-posisinya itu kayak mudah itu. Sebenarnya, oh ini i'rabnya ini, oh i'rabnya ini. Jadi seakan-akan itu kalau nanti Anda tahu posisi kita, kalau kita menyelesaikan semua babnya, kalau kita nanti menyelesaikan semua babnya, maka itu seakan-akan kita semua tahu alasannya kenapa dia di dhamma, kenapa dia di kasr. Kita semuanya tahu nanti alasannya. Nah, itulah kunci agar kita bisa baca kitab kuning itu bagaimana, yaitu kalau kita bisa menentukan tanda bacanya, apakah dia dibaca dhamma atau di kasro atau di fathah. Ya, itu dipelajari di bab khususnya kelas pelajaran nahwu. Nah, di kelas baca kitab kita insya Allah kelas baca kitab ini modulnya Bapak ya, kita ambilkan dari kitab Jurumiyah semuanya. Dan ada tambahan sedikit-sedikit, rangkuman sedikit dari kitab yang lainnya
yang itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta. Jurumiyah itu kitab yang kitab wajib bagi pelajar bahasa Arab, Bapak. Cuma kitab Jurumiyah ini kita terjemahkan dengan bahasa yang bisa difahami agar mudah difahami, seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lainnya? Kita 5 menit lagi akan break, ya. Kita akan break. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Jadi materi malam hari ini tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Baik, ada pertanyaan yang lainnya, Bapak? Silakan. Kebanyakan memang jumlah ismiyah atau terdiri dari mubtada, khobar. Ya. Yang lainnya, kata-kata yang lainnya itu cuma tambahan-tambahan. Ya. Kayak min wudu'in wa ghusl, ini cuma keterangan saja. Ya. Cukup, Ustaz. Silakan. Cukup? Cukup, Bapak? Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini, malam ini. Semoga bisa menambah ilmu dan manfaat, khususnya bagi saya dan bagi semuanya. Baik, demikian sedikit yang bisa disampaikan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak, ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kalam, Allah bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Bro.